maksimal. Kegagalannya sebagai sebuah varietas justru yang malah mahal. padi itu ketika disemaikan untuk jadi uritan itu malah 15 hari ditanam malah lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. 10 hari ditanam jauh lebih bagus. Karena potensi menghasilkan anakan yang banyak itu ketika ditanam dalam usia muda. Maka dulu ada istilah tabela, tanam benih langsung. Itu hasilnya lebih bagus. Cuman lagi-lagi setiap teknologi baru, ketika ini kita tidak berikan ilmunya dulu, petani pasti akan menolak. Ribet, kesuwen dan lain sebagainya. Bla bla bla. Dan petani ketika kita kasih pengetahuan biasanya, contoh dhisik golek apik tak terok nih. Padahal wis duwe contoh apik ya Atau mungkin bisa jadi kalau berbicara uritan 10 hari kan mungkin masih begini kecil mungkin ya. Nah, makanya dengan teknologi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan kita bisa kok bikin tanaman padi 10 hari siap ditanam. Itu 10 bisa. sampai 15 hari. Lagi-lagi ini perannya ilmu pengetahuan yang bisa melakukan. Nah, tapi ketika petaninya sudah mau open, mau membuka diri untuk bisa menyerap ilmu, kemudian mempraktekannya dan melakukannya, insya Allah hasilnya maksimal. Maka saya sangat berharap bahwa dengan adanya podcast ini, obrolan ini bisa membuka pelan-pelan sedikit demi sedikit wacana petani untuk lebih bersabar dan mau bahasa kerennya literasi. Ya, Menerima literasi. Literasi itu dilaksanakan. Iya, mulai belajar sinau. Maka saya sangat berharap pada anak-anak muda sih sebenarnya. Saya masih muda loh. Oh iya, saya juga masih baru. Saya baru sangat mau ini. Saya sendiri merasa masih 20. Dan saya nggak kesel. Nah, cuma loroteng malah. Nah, artinya gerakan ini harus kita lakukan secara masif supaya transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan ini bisa terus bisa diserap oleh petani pelan-pelan. Jadi wong Jawa mboko sithik insyaallah hasilnya akan akan apik banget lah. Nah, cuman masalahnya bahwa untuk menjadi mendapatkan hasil yang maksimal butuh waktu. Kitanya juga harus sabar, alon-alon. Nah, jadi sesuatu yang bagus, kualitas super itu memang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Instan nggak bisa. Dengan waktu yang singkat. Nggak bisa. Ada proses. Tapi kalau mau menjalaninya asik lah. Jadi ketika kita ngomong petani ke sawah, ya yuk kita ke sawah itu seperti kita mau ke kantor gitu loh. Jadi kantor sawah itu kantornya. Jadi sawahku kantorku. Nah, di situ ada penjadwalan. Daur siklus kehidupan tanaman, tanah. Karena ini semua hidup yang harus saling terkait. Ketika kita tanam butuh tanah, tanahnya juga butuh bagus. Maka ini butuh balancing, butuh keseimbangan. Nah, dalam bahasa yang lebih mendalam lagi, rotok filsuf gitu ya. Jadi ada psikologi tanaman juga ada psikologi. Ketika tanaman kita perlakukan dengan hati, dengan ketulusan, dengan ilmu pengetahuan, dengan asik, tanpa dibebani orientasi profit tadi. Jadi profit oke sebagai tujuan, tapi kita kesampingkan dulu. Tapi yuk ini kita kerjakan dengan kecintaan, dengan keasikan, dengan mengikuti prosesnya. Jadi tanam pari-parinya dilus-lus. Berbasis ilmu pengetahuan. Iya, jadi konteksnya ngelus-elus, bukan seperti ngelus-ngelus kucing gitu kan. Iya. Ngelus-ngelusnya diperlukan bagaimana? Artinya kehadiran kita ke sawah agar bisa menyentuh kontrol ya. Sekedar kontrol, kemudian melihat kamu sakit enggak, dilihat kan. Penyakit itu banyak di lipatan-lipatan. Ini tidak hanya di padi ya. Ini berlaku di semua tanaman ya. Tapi nek dibeliwai siji-siji harus piye. Loh ini random aja, nggak harus satu-satu. Tapi misalnya ini satu hektar, kita ambil 10 titik aja untuk melihat. Karena gejalanya itu ketika terlihat akan sama yang terjadi. Misal kita ngelihat gitu ya. Iya, karena kita misalnya kita ngelihat kutu. Kutu itu kecil sekali, sangat kecil sekali, bahkan kadang harus pakai kaca pembesar untuk kita bisa tahu bahwa di situ ada kutu karena berada di balik daun dan bersembunyi di ketiak tulang daun. Ketiak tulang daun itu kan kecil sekali tuh. Ketiak tulang daun. Ya daun itu kan ada tulang-tulangnya. Coro layangan nenek ragangan. Iya, ragangan. Nah, ini coro layangan nenek ragangan. Kerangka. Lah, di daun itu kan juga ada kerangka, ada jaringan-jaringan kerasnya di tulang-tulang daunnya itu. Lah biasanya kutu itu bersembunyi ketiak-ketiaknya itu di sudut-sudutnya itu. Ya kutu ya tengu ngono kae ya. Iya. Itu bangsa-bangsa cuwi. Tapi itu sangat mempengaruhi. Nah,
Maka ini butuh sentuhan, butuh dilihat, kadang diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita mendiagnosanya dengan benar. Itu yang kita sebut dengan sentuhan tadi. Nek ming dijiarke ketika kelihatan tanaman mulai melungker-melungker langsung dijustifikasi, langsung diantem racun tanpa diperiksa, dilihat. Oh, Ya nangis tandurannya gitu. salah kaprah malah jadinya ya, salah penerapan. Ini itu yang dimaksudkan bahwa kita perlu membelai mereka, memeluk mereka, katakanlah. Karena ini makhluk hidup loh, sama. Makhluk hidup itu semua bersimbiosis kok. Semua bersimbiosis. Kalau ini basic kita Muslim ya. Kita bilang Muslim atau Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan itu berlaku pada seluruh sekalian alam, pada umat-umatnya Allah, umat Tuhan. Termasuk ke tanaman loh ya. Ketika kita mengikhlaskan diri menjadi petani, ya jangan segan-segan untuk memeluk mereka dengan melihat, oh ternyata ini penyakitnya, supaya efektif sebenarnya. Kalau kita tahu ilmunya, semuanya akan jadi efektif, semuanya akan menjadi murah. Agar tidak salah diagnosa gitu ya. Supaya tidak salah diagnosa. Ini sakit batuk, kasih promak, selesai sudah. Jadi batuknya nggak sembuh tapi ngentutnya terus. Iya, malah gitu ya. Kecenderungannya seperti Kecenderungan itu. ini makanya saya bilang tadi kita akan bedah tentang hal-hal yang sering kali dilakukan petani tapi salah kaprah. Ini makanya kita ngomong dari tanah dulu. Tanah tadi kita udah ceritakan tentang bagaimana ini padi belum panen wis gawe kotaan bikin uritan. Ya. Ini hal-hal kita sederhana, sepele. Tapi pengaruhnya gede banget. Pengaruhnya besar sekali. Nah, contoh lagi kesia-siaan yang sering kali dilakukan oleh petani. Ini mupuk nih, tapi saluran air nggak ditutup. Hari ini mupuk, sesuk kintir ngene tonggone. Sing subur selokan air atau tonggone karena pupuknya ke bawah aliran. Ya rugi no berarti ya. Pola ya. Setelah tanahnya siap, kemudian pola bercocok tanamnya itu kemudian dibenahi dulu. Betul. Terus ini ngomong ke masalah tanah tadi itu. Ini saya pengen menyorot tentang biasanya petani hortikultura yang mau tanam cabai, tomat itu biasanya kan bikin gulutan-gulutan. Tanah cuma dibalik tumpuk, tanah dibalik ditumpuk, tanah dibalik ditumpuk. Padahal ini tanahnya keras sekali. Tanahnya keras sekali. Ya bener sudah mereka bikin parit-parit, dibuat gulutan, ini bikin saluran air. Bener. Tapi kondisi tanah yang ditumpuk ini kan tanah yang sudah di bawahnya topsoil. Nah, oponeh topsoil. Topsoil itu tanah yang di permukaan atas. Padahal tanah yang subur itu adalah tanah yang di permukaan. Tapi ketika ini digali kemudian dibalik, yang di permukaan ini adalah tanah yang paling dalam. Ini yang terjadi bantat ini namanya. Oke. Maka butuh lagi paling nggak dirotari dulu lah, dijur dhisik. Pertama hancur, pertama nggak merongkol gitu. Yang kedua di saat itu butuh lagi penambahan kompos. Itu penting untuk apa? Supaya tanahnya solid, supaya tanahnya gembur. Yang keras tadi supaya lembut. Oh ternyata masih asam, maka butuh kapur supaya bisa menetralisir keasamannya dulu. Setelah disebar kompos, sebar kapur, dijur, dicacah, dirotari dulu. Tentang sifat asam atau basa. Jadi kecenderungan kita dan petani-petani kita itu bisa hantem meroto, nggak peduli ini tanah asam apa basa ini. Nah makanya kita ngomong yang umum aja. Kalau kita ngomong harus dites dulu, nanti petani ini bandel, kesuwen. Makanya kita asumsi sederhana aja, asumsi sederhana dengan kurun waktu yang sekian tahun lamanya perlakuannya hanya begitu saja, kita simpulkan aja tanah kita asam. Karena itu berlaku dimanapun, tanah kita itu sangat asam. Kalau kita ngomong masih di tanah Jawa, saya yakin asam tanpa ada perlakukan pengapuran secara periodik. Dan kenyataannya memang begitu ya. Kenyataannya memang begitu. Ya, petani-petani kita jarang juga mengetahui keasaman lahannya. Pokoknya menuruti tanami gitu aja ya. Oke. Ini tadi membahas tanah, tapi kita kembangkan dengan ke arah ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan yang ada di pola tanam. Yang di pola teknis, kebiasaan teknis yang sebenarnya kurang tepat. Saya nggak ngomong salah ya. Petani itu pinter sebenarnya.
karena mereka sudah melakukan. Ya, kita kan sekedar ngobrol aja. Tapi hal-hal teknis yang seringkali merugikan mereka sendiri. Supaya nanti